Bashir, kemudian Al-Imam Asy-Syaikh Hasyim Asy'ari menjelaskan adab yang ke-10. Ini masih berkaitan dengan adab orang yang memiliki ilmu atau guru. Jadi guru juga harus memiliki adab. Ada 20 adab yang harus diperhatikan menurut Asy-Syaikh Hasyim Asy'ari. Adab yang ke-10 adalah ayat akhallaqa bizuhdi fid dunya. Hendaklah orang yang alim atau guru itu untuk berakhlak zuhud, tidak terlalu cinta kepada dunia. Kemudian wa taqallal minha biqadril imkan. Kemudian juga dia harus menyedikitkan, ya, tidak terlalu mementingkan dunia, biqadril imkan, sebisa mungkin. Nah, jadi guru itu tidak usah terlalu megah, tidak usah terlalu mewah, ya, biasa. Kayaknya versi Maulana Syekh adalah jama. Itu jama. Allah karim. Kemudian allazi la yadurru bi nafsihi aw bi iyalihi, yang dimana kalau kita menyedikitkan yang namanya dunia itu tidak akan memudaratkannya, ya, bi nafsihi, baik pada dirinya, aw bi iyalihi, atau pada keluarganya, alal wajhil mu'tadili minal qanaah, dengan cara tentunya minal qanaah. Qanaah, apa makna qanaah? Ya, harus merasa cukup. Jangan tidak percaya Tuhan juga. Ini penuntut ilmu tidak percaya Tuhan, Allah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjamin rezekinya. Tapi banyak di antara kita, ya, berdoa akan tetapi tidak merasa cukup. Makanya kalau berdoa itu jangan berdoa tujuannya meminta. Kalau berdoa tujuannya ibadah. Kalau kita bertujuan berdoa untuk meminta kemudian tidak dikabulkan, maka siap-siap Anda akan kecewa. Tapi kalau berdoa niatkan untuk ibadah, tidak dikabulkan pun, kalau niat ibadah tetap kita tenang, ya. Kalau niatnya ibadah, kebanyakan kita doa niatnya apa? Minta, ya. Kemudian kalau ada dikasih, kecewa atau senang? Kecewa. Berarti Anda tidak percaya Tuhan, ya. Makanya ini kan ibadah, ya. Adik-adik sholat ibadah, ya kan? Diterima pokok mau sembahyang, intin sih deh. Iya, padahal as-salatu lughatan ad-du'a. Doa kan? Doa itu artinya meminta. Nah, padahal Anda lagi meminta loh ketika salat itu. Ya, tapi Anda tidak pernah merasa kecewa di sana. Ya. Nah, kenapa? Karena niat Anda ibadah. Diterima, tidak diterima, yang penting sudah salat. Sudah. Nah, karena kalau kita itu kebanyakan, ya, doa itu niatnya untuk meminta, ya, makanya dirubah, ya. Nah, kemudian harus qanaah, jadi harus merasa cukup, ya. Itu jiwa penuntut ilmu. Misalnya nanti adik-adik terutama dalam makan tidak ada sayur, hanya air saja, qanaah, cukup, ya, zuhud. Tak terlalu cinta kepada dunia. Ini di neraka kandung, ini milih berkelur. Nah, ini belum dilatih untuk menjadi orang-orang qanaah. Allah. Mari kita lihat apakah qanaah atau tidak.
selama 1 bulan misalnya kita latih kan, coba gimana respon mereka. Ya, apakah yang cingin doang ingat dulang atau enggak? Ya, ingat antap doang aras kemek misalnya. Ya, saling pantok si antap no. Iya kanduk dene inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, antap bereng ronain iya nih gitu besok iman ustaz Allah gari. Inna lillahi. Itu tapi ya sudah tidak apa-apalah. Jadi penuntut ilmu itu harus berjiwa qanaah. Kemudian wa qallu darajatil alim ay yastaqdara ta'alluq bid dunya li'annahu a'lamu bi khusnatihi. Itu katanya Hah? Nun itu bi khissatiha. Oh, bukan nun berarti. Hah? Kha itu. Ya, kha. Kemudian derajat yang paling rendah, derajat orang alim yang paling rendah, ini derajat yang paling rendah. Itu kalau yang tadi itu derajat paling tinggi. Seorang guru yang berakhlak zuhud dan dia bersifat qanaah, itu adalah akhlak guru yang paling rendah, yang paling tinggi. Kalau misalnya tidak mampu dengan itu, ini paling rendah, ya akhlak guru itu. Akhlak derajat tingkatan seorang guru, orang yang alim, orang yang memiliki ilmu yang paling rendah adalah ayyastaqdhar ta'alluq bid dunya. Merasa jijik ya dengan sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Ya, jijik. Kalau versinya Maulana Syekh, ya ingatlah dunia bangkai semata-mata. Itu ada ndak yang mau bangkit? Ndak ada. Makanya orang-orang yang sudah pada tingkatan itu, mereka menganggap bahwa dunia itu seperti bangkai. Mereka tidak terlalu senang dengan dunia. Siapa yang cinta pada ayahda, ikhlaskan hati, hidup mati bersama. Apapun coba, tegakkan jiwa, tetap bersama demi iman dan takwa. Tetap bersama demi iman dan takwa. Jangan karena senyum manisnya dunia sehingga lupa guru ibu bapaknya. Janganlah dunia senyum manisnya sehingga lupa guru ibu bapaknya. Nada terpaksa memilih dunia. Jangan sampai ayah dibuat boneka. Oh, karena dunia orang melelang guru ibu bapak. Hati-hatilah. Tidak sih mau gitu. Bangkai semata-mata. Ingatlah dunia bangkai semata-mata. Wajib pernah kata ada. 6. Ya, ingatlah dunia bangkai semata-mata. Intinya begitulah. Wajib. Nah, bela ini baru nih.
Karena li'annahu a'lamu bi khissatiha wa fitnatiha. Karena sesungguhnya orang yang alim itu tahu ya tentang jeleknya dunia, tentang fitnahnya dunia, mereka tahu. Bahkan mereka juga tahu tentang wasur'ati zawalaha, ya, tentang cepatnya hilang yang namanya dunia. Sekarang Anda beli dan tidak pernah putus juga yang namanya dunia itu. Sekarang kita mau ini, besok mau yang lain lagi. Ya, adik-adik hari ini misalnya mau apa? Cewek. Allah ya. Ya, misalnya maunya cewek. Yang ini nanti mau yang lain lagi. Ya, nanti ada yang lain, nanti kita mau yang lain lagi. Jadi manusia itu tidak pernah puas, tidak pernah puas. Sekarang maunya HP, nanti maunya motor. Nanti maunya motor, nanti mau yang lain, begitu seterusnya. Jadi manusia itu tidak pernah puas. Nah, jadi harus dipuasin Allah ya. Kemudian selanjutnya wa kasrati ta'biha. Kemudian dunia itu juga kalau kita dan dia orang yang alim itu tahu ya tentang capeknya kita kalau mencari dunia. Nah, makanya salah satu yang menyebabkan ya kisah Isra Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuat kurangnya untuk mengerjakan sholat yang seharusnya dikerjakan 50 kali menjadi 5 waktu. Ya, coba kamu deh pikiran 50 waktu kan, kira-kira berapa? Lelah tak deh. Nah, lamun pikiran lelah. Kalau manusia memang pikirannya hanya negatif, ya capek kita nanti dan seterusnya. Jadi sebenarnya kalau dipikirkan ini adalah perintah Allah, dan andaikan 50 waktu itu kita kerjakan, maka kita tidak akan ingat tentang dunia. Lamun tak terimaan kena. Ya. Nggih baik Bu, sepi wah kan begitu. Ya, mungkin kita tidak akan protes. Kayak yang 5 waktu ini kan tidak pernah protes Anda. Ya, angkat ya sembahyang zuhur kan tidak pernah. Maghrib tidak pernah. Anda 50 endah misal tak suruh layak. Tidak protes endah. Dan kita tidak akan terlalu memikirkan dunia. Ibadah doang, angkat di 50 Pak. Muntiang aja. Arano 50 Pak. Badai. Ya, tapi kalau misalnya ini kan perintah, tidak berani ya. Ayo aja misalnya, lamut pikir nih kan. Puasa. Senin kan Kemis berat tidak. Padahal seminggu 2 kali lah puasa sunnah. Tapi perintah Allah untuk mengerjakan puasa 1 bulan, protes. Iya, dan bani protes. Andai Allah misalnya setahun misal, ya, kita akan kerjakan dan tidak kita akan protes kok. Iya, tapi kan kita ini memikirkan dengan cara akal kita, ya. Nah, tapi berbagai macam versi. Kalau dalam kitab Sawi itu dijelaskan kayak yang kenapa disuruh bolak-balik, dan itu adalah kerinduan ya Nabi Musa untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seterusnya. Sudah diceritakan. Nah, jam berapa Adik-adik? Jam 6.42 menit. Hah? Jam 6.42 menit. Iya. Bahwa hakku bi adamil al-iltifat ilaiha wal istighali bihumumiha. Kemudian ya, keharusan yang harus dilakukan oleh seorang guru atau orang yang alim adalah tidak menengok kepada dunia. Ya, jangan terlalu tengok dunia ini, karena dunia tadi udah dikatakan dunia itu seperti bangkai. Udah tahu misalnya itu bangkai, tidak mungkin kita yuk kita bangkai ya. Anda akan cari dan seterusnya. Pasti Anda akan menghindari. Bahkan lihat saja Anda tidak mau.
Setelah Anda lihat pertama, tentunya Anda mau lihat lagi. Ya, tidak mungkin Anda lihat bangkai kemudian lihat saja begitu kan. Jauh gangki Anda ini. Anda kita lah gitu. Allah karim. Ya, fahimtum jam'atun naum? Alhamdulillah. Ini majlisun naum namanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah. Wa riya anhu sallallahu alaihi wasallam az-zaman qana'a wa dhalla man tama'a. Jadi orang yang berlaku qanaah itu tentunya akan menjadi orang yang mulia. Kalau mau mulia, qanaahlah. Apalagi adik-adik sebagai calon-calon kiai, taruhan dulang enggam selapun pun berkat Allah karim. Ya, jadi pengasar misal atau apalah namanya. Ya. Kemudian marak ndek ia jadi ustaz misal kena ya sorban sintakan jauh sejadah hijau ya kecopong pul si nasi mulut lete ya dekat sungkok bun polo nasi mulut Allah karim. Nah nonton kiring si begandong putih di dalam ya kantong full Allah karim ya oleh-oleh mbok teres kecopong ya dan seterusnya. Paham tuh adik-adik? Terus gimana? Qanaah arak manok turun sekecotong ya kalau dalam bangun ya Allah ya harus qanaah. Itu akan membuat Anda mulia ya. Jangan sampai ini kiri lain kanan lain ini doang ngentan kan. Nah, kan lain dulu ini maksud Tuhan guru ngentan kan. Iya, paling ditaruhkan buah di noh berebutan. Ya, nanti kelepasan langsung buka andi. Nah Allah kari kandik semua serius nih. Ya, makanya biasanya dibukakan. Itu pun nanti dimakan hanya satu, udah. Ya, setelah itu enggak dimakan. Side itu aja kan lain cerita. Ya, nanti lepas langsung B. Innalillah. Enggak masih ya takak puntin. Kemudian dan orang yang tamak itu akan menjadi orang yang hina. Ya, makanya jangan tamak. Tamak itu artinya rakus ya. Jadi jangan terlalu rakus, apalagi kita sebagai pelajar itu ya. 6 dusin bekelur ngergem Allah karim. Ya. Biasa. Nah, wa Syafi'i radhiyallahu taala anhu law usila ini Anda ada alifnya ini. Ada alifnya San? Ada San. La aqalan nas begitu ya? Bukan la aqlan nas. Hah? La aqalan nas. Begitu? Coba lihat. Dinar ada. Ini bukan la. DKI. Coba lihat. Maksud ke? Oh, ini benar nih. La aqalan nas. Boleh biasa. Ada alifnya ya. Ini tidak ada alifnya ini. La aqalan nas surifa ila zuhad. Nah, Imam Asy-Syafi'i mengatakan jikalau orang yang akan mewasiatkan, jikalau ada orang yang akan mewasiatkan kepada orang yang sangat pintar, surifa ila zuhad, maka ya wasiatkan dia itu untuk berlaku zuhud. Ya, kalau misalnya ada orang yang hebat, karena itu jarang orang-orang yang hebat itu berlaku zuhud. Ya, ini sulit kita hindari yang namanya ya, harus zuhud ya. Nah, bagaimana untuk melatih zuhud? Kita latih dari segi makanan dulu. Ya, latih sebur-seburai dulu itu sampai 3 bulan lah. Surat Allah ya. Nah, atau puasa gitu. Ketika disuguhkan makanan yang enak ayam, astagfirullah, zuhud Ustaz. Mantap. Ya, nanti kita lihat apakah jawabannya begitu atau tidak. Ya.
Nggih Ustaz, nite lagu dua lain mengkol. Ya, dua lain mengkol. Nah, lain beli manok, lain dua Allah karim. Beliin kaputan, lain dua arak mijikom, lain kos batur. Sudut mijikom peribatan, lain cerit bing nyampah tuh lain Allah. Ya, awak aneh. Ya, arak sandini masa apa milih jauh. Ya, jauh kos batur. Arak satel batur. Kita ini kos. Nyodok meriam nyodok surat. Enggak apa-apa. Ya. Nah, ya pendan soalnya lain dan mati. Ya tapi tidak apa-apa, itulah fungsi teman. Makanya fungsikan temannya. Ya kalau Anda punya 30 teman, aman sudah itu. Setiap tanggal sekek tiring partur. Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 kan? Silaturahmi ke 30 orang, aman sudah itu 1 bulan. Ya, banyak-banyak temannya. Kalau misalnya 1 tahun cari 360 teman. Kan digilir sehari saja. Ya, teman kampus, teman muzakarah, teman ma'had. Aman sudah. Ya. Dan lagu dindik suruh nia datang dong, setelah 360 datang ke kita semua kan, mati itu. Ya. Itu nyampah mana. Batur itu nyampahnya kos pelinggih kan. Nah, bila itu terus. Ayo baca ayo. Masih banyak ini. Alada syari min ahaqi. Man ahaqqa minal ulama bi ziyadatil akli wa kamalihi. Nah, badal. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Yahya ibni Mu'az law kana ad-dunya tabaran yabna wal akhiratu hazfan yabki likana yang bagil akili aysara aysara hatbu baki ala tabri alfani faqaifa wad dunya hazfu fa inni wal akhiratu tibra baki wahakikun liman alima annal mala matruka liwarisi wa masabun bihadisi ayyakuna zuhdihi fiha aqwa min rukbatihi wa tarakahu aksaru min talabihi. Al-Fatihah.